Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Di sini saya membawa 3. Saya membawa dark chocolate, strawberry sorbet, dan juga durian. You know, ice cream is a great business to do. Yep. Everybody love the ice cream, man. Tadi kan selalu diomongin bahwa ini halal. Ya. Terus ini locally sourced. But I don't see it here. 2022 Roti Panas launching dengan awal penjualan di 1.300 box. Yang manggang itu seberapa gampang? Ketoprak kekinian dengan inovasi topping dan racikan bumbu kacang terbaik. Ini tasty sekali, sangat-sangat enak. Non-MSG itu bagus untuk sebuah campaign di target market yang mungkin middle up. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yohana Margareta di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 2. Saatnya UMKM naik kelas. Seperti biasa, pada hari ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Langsung saja kita akan mulai dengan peserta pertama dari tim Coach Dewa Eka Prayoga. Silahkan Coach Dewa. Juragan Zaman Now kali ini adalah cerita dari sebuah kegigihan. Berawal dari kegagalannya dalam kerjasama pertamanya, membuat dirinya rugi besar, sampai-sampai mengancam perekonomian keluarganya. Namun dirinya tidak putus asa dan menyerah, berusaha terus bangkit dengan berbagai macam cara, sampai akhirnya menemukan sebuah produk bernama Roti Panas, yang akhirnya hari ini terjual ribuan box setiap bulannya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung saksikan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aziza dari produk Roti Panas by Aisyah. Di Roti Panas by Aisyah itu ada 2 produk, yaitu roti panas keju dan roti panas coklat. Kami menyajikan fresh from the oven. Kemasannya cukup simple, jadi nggak nunggu lama juga untuk bisa langsung dibawa. Tentunya berharap untuk bisa dapat investasi ya. Yang pertama itu, tapi bukan hanya investasi, tapi saya juga butuh mentor. Gitu. Jadi ketika bisnis ini berjalan dengan adanya mentor, dengan dana yang sudah mencukupi, insya Allah akan berada di jalannya. Saya Aziza dari Roti Panas by Aisyah, saya siap menjadi juragan Zaman Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza, owner Roti Panas by Aisyah Cake. Awalnya memang kami bermain di cake and cookies. Juni 2022 Roti Panas launching dengan awal penjualan di 1.300 box. Ini rata-rata penjualan kami dari bulan Juni sampai Oktober. Kenaikannya hampir 100% dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ini kan disajikan fresh ya. Itu nanti kalau misalnya ya cabangnya banyak, itu yang dikirim dough-nya aja di dalam plate-nya itu berarti untuk di bake ya? Iya. Itu tahan berapa lama? Untuk dough itu kami sudah mencoba di 4 hari maksimal. Oh, 4 hari bisa tahan ya? Iya. Jadi distribusi kalau di outlet nanti tinggal bake aja seperti itu, tinggal pakai mesin. Iya betul, itu ini yang kemarin 5 juta itu kan saya kemarin Pak Irwan pernah tanya distribusinya gimana. Karena dapat uang 5 juta dari Metro, saya langsung beli mesin proofing namanya. Let's say ya, misalnya ada 5 cabang atau 10 cabang. Kebayang nggak nanti Ibu bagaimana mengelola cabang ini? Kalau untuk saat ini dengan kapasitas produksi kami... Anggap aja kapasitas produksinya aman? Aman, sudah insya Allah bisa siap.
tipikal makanan dari roti panas ini, itu orang yang mungkin lagi lewat, kemudian juga delivery. Nah, jadi memang membutuhkan beberapa store untuk menggarap market yang jauh lebih besar. Karena kalau cuma satu store, tentu marketnya akan di situ-situ aja. Nah, ini scalability-nya menarik, karena selain modalnya tidak terlalu besar, dan tipe produknya juga bisa di-scale dengan cepat, karena ini roti. Kekuatan mereka adalah dari segi produknya itu sendiri. Karena ngelihat kalau dari segi penjualan itu, marketing terjadi ketika referral system terjadi gitu. Jadi omong-omong dari teman-temannya. Nah, waktu saya datang itu kondisi lagi ramai banget, Pak. Jadi memang kelihatan seeing is believing, bahwa oh ini bener ya, kayak ramai ngantri gitu kan. Dan titik distribusinya dia ini, kalau saya ngeliat sih tepat banget. Saya melihat di titik yang sekarang saya buka, itu saya sudah mensurvei ada 4 titik yang memang insya Allah bisa dibuka. Karena sudah terbentuknya pasar. Jadi mudah-mudahan di Juragan Jamano ini 4 cabang itu bisa terrealisasi. Tantangan bisnis yang saya alami sekarang adalah, pertama adalah SDM. Kemudian di tempat produksi kami sudah efektif tapi tidak efisien. Alat kami masih hanya 1 mixer yang kapasitasnya saat ini masih di rata-rata itu di 300 sampai 350 loyang. Yang manggang itu seberapa gampang ya? Manggang itu mudah sekali karena ini yang saya bawa juga tim anak kuliahan. Tantangan untuk SDM-nya itu ada di mana? Ada di produksi. Ketika produksinya semakin banyak, saat ini produksi kami kan baru di 4 orang. Kalau misalkan kita mau men-scale bisnis ini, ujung-ujungnya kan dengan sumber daya manusianya bagaimana, walaupun dough-nya udah centralized, waktu pengerjaan dari bahan mentah menjadi produk jadinya itu kan justru yang penting diperhatikan gitu. Melihat dari bisnis untuk industri roti panas di Indonesia tahun 2021, ini di angka 23 triliun. Dan terbesar saat ini adalah 68% itu di bisnis rumahan atau tradisional. Dan roti panas sendiri masih di angka 0,0052%. Tadi kan ngomongin soal market roti di Indonesia secara general, sehingga target market share-nya roti Aisyah cuma 0,0052%, which is betul. Dalam artian ya nggak mungkin, nggak relevan, nggak masuk akal kalau roti Aisyah nargetin 10%. Cuman dari segi investor nggak menarik. Jadi saran saya jangan ngambil market Indonesia, ambil market yang lebih kecil aja, targeted gitu. Ambil di situ dan lihat kompetitor di situ siapa saja, sehingga target marketnya harusnya lebih besar dari ini. Produknya sudah enak, tapi target market dan segmen yang dia mau raih, kita fokuskan aja dulu ya ke sekitaran kita. Sehingga saya sarankan tadi kita fokus aja jadi ikan besar di kolam yang kecil dulu, daripada jadi ikan kecil di kolam yang besar. Berikut kebutuhan dana investasi yang roti panas butuhkan adalah di 127 juta. Dengan rincian sewa outlet, penambahan aset dan alat, bahan baku, SDM, marketing, R&D, dan inventory. Saya lihat tadi pembagian kalau mendapatkan modal. Itu ada, saya lihat di sini ada macam-macam, antara lain tentu sewa outlet penting, penambahan alat dan sebagainya. Maybe pembagiannya mesti di relook. Karena saya lihat di sini produknya very good, you know how to make it, dough-nya sudah ada. Saya kira yang penting sekarang manajemen yang mensupport itu. Kalau diproduksi, kita kadang-kadang lupa bagaimana mensupport hasil dari produksi itu, hasil dari penjualan itu. Dengan adanya manajemen bisa membuat planning, bisa membuat suatu structure yang baik, dan sehingga bisa membuat suatu performance index yang mana arahnya kemana ini dibawa, jalannya yang mana yang dipilih. Makanya dari itu diperlukan suatu manajemen tim yang solid. Saya lihat di sini brandnya masih kurang kuat. Betul. Seharusnya brandnya lebih enak, bicaranya roti panas apa. Betul. Kemarin juga udah di-input sama Kang Dewa. Awalnya memang dari Aisyah Cake, karena sudah Kang Dewa datang dan yang beli paling banyak itu adalah roti panas. Ya udah sekarang cari roti panas brandingnya itu sudah bisa dihakiin atau belum. Cake and cookies itu terlalu zoom out, market kategorinya terlalu besar, tidak spesifik, positioning nggak jelas.
Maka to the point positioningnya adalah roti panas. Nah, tinggal PR saya ke beliau adalah gimana caranya nih roti panas ini punya nama yang gak cuma roti panas, tapi roti panas apa, sehingga orang lain ingatnya roti panas, ingatnya brand kamu itu. Itu PR saya ke beliau, yang semoga nanti pada saat di Juragan Zaman Now sudah diselesaikan lah PR-nya itu. Baik, terima kasih para panelis, terima kasih juga Coach dan juga Mbak Azizah sudah mempresentasikan materi dan juga produknya kali ini dengan istimewa sekali. Dan apakah presentasi kali ini memberikan keyakinan bagi para panelis untuk memberi tambahan modal ataupun juga investasi? Untuk itu kita akan tunggu nanti. Silahkan kembali ke backstage bersama Coach. Tepuk tangan. Alhamdulillah komentar panelis bagus dan beberapa kasih masukan. Dan tidak pertanyaan sih alhamdulillah bisa terjawab semua. Jadi mudah-mudahan ada hasil yang terbaik. Ya, kalau ngeliat dari respon dari panelis, alhamdulillah hampir semuanya positif gitu kan. Masukan-masukan pun on the track karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Yakin banget dia bakal dapat tambahan modal. Hasil keju betul. Oh, keju. Wah, isian bisa varian banget. Iya, iya. Green tea, whatever itu. Wah. Selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita akan persilahkan Coach Peter Scherer. Silahkan Coach. Terima kasih. Dengan latar belakang sebagai seorang chef dan juga pertemanannya dengan chef asal Itali, melahirkan produk yang dinamakan Frutta Gelato. Seperti apakah Frutta Gelato dan apa yang membedakan Frutta Gelato dengan gelato-gelato lainnya? Kita saksikan video berikut ini. Frutta Gelato adalah bisnis pengolahan susu menjadi es krim atau gelato yang biasa disajikan di beberapa restoran, kafe, ataupun di perusahaan retail. Kita sudah halal certified untuk MUI ataupun BPJPH. Lalu yang kedua, kita lebih banyak menggunakan local source ingredients, yang mana kita ingin meningkatkan hasil bahan baku di Indonesia sendiri ya, seperti stroberi kita menggunakan dari Bedugul, coklat kita menggunakan dari Berau, Kalimantan, dan beberapa bahan baku lainnya. Dengan mengikuti Juragan Zaman Now diharapkan Frutta mendapatkan investment dari para juragan-juragan yang notabene bisa membantu juga eskalasi bisnis dan development bisnis dari Frutta Gelato. Mungkin saat ini hanya di Bali dan Jakarta, mungkin kita bisa go nasional dengan berkolaborasi bersama para juragan Zaman Now. Saya Akbar, founders dari Frutta Gelato Bali, siap menjadi Juragan Zaman Now. Para panelis yang saya hormati, before we start the presentation, allow me to skip your main course to the dessert first. While you are watching the presentation, you can enjoy the gelato. Di sini saya membawa 3. Saya membawa dark chocolate, strawberry sorbet, dan juga durian. Nanti silakan dipilih mana sesuai dengan favoritnya. Silakan, this first, durian, strawberry sorbet, and dark chocolate. Dark chocolate from Berau, durian from Medan, strawberry from Bedugul. Please, sir. Thank you so much. You're welcome. Ready? Frutta Gelato kita bangun di Juni 2020 di masa pandemik. Frutta Gelato memiliki beberapa model bisnis. Di antaranya B2B2C, business to customers. Yang pertama kita memiliki gelato in cup, seperti yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu panelis. Gelato in cup biasa kita serve di beberapa restoran ataupun rumah makan. Lalu kita juga gelato in scoop, kita juga meletakkan di beberapa cafe, resto ataupun di tempat pariwisata di Bali. Lalu kita juga punya yang gelato in pail, yang biasanya kita supply ke HoReCa untuk mereka gunakan sebagai side dessert mereka. Projection plan kita 5 tahun ke depan, apa yang kita lakukan? Seperti yang tergambar, kita memiliki projection dengan angka 19,5 M dengan growth of rate 26% di setiap tahunnya.
Apa yang akan kita lakukan? Tentu pengembangan dengan bisnis model yang sudah kita punya. Kita memiliki gelato in cups, gelato in scoop, lalu juga gelato in pail dan juga kios yang akan kita bangun. Funding yang kita butuhkan kurang lebih 3,5 M. Kebutuhannya adalah untuk production house tentu paling besar karena dari peralatan dan juga rumah produksi. 6 months operasional untuk operasional. Legal kita akan mengurus legal lagi ketika kita akan ada perpindahan dari Bali ke Jakarta juga penambahan. Lalu marketing activity yang kita harus lakukan untuk membangun brand awareness. Lalu distribution tentu untuk sebagai penguat di B2B bisnis. Kalau tadi di B2B2C itu maksudnya cabang sendiri atau pakai mitra? Kita provide freezer, tapi mereka yang akan beli gelato ke kita dengan sistem kontrak. Ini yang pakai cup? Betul, yang seperti kalau pakai yang cup tadi yang atau pakai kon. Ada apa namanya ngambil ada karyawannya itu? Nah itu yang itu Pak. Jadi yang dengan cups atau pakai kon itu yang sistem gelato in scoop. Siapa operatornya siapa? Tim mereka. Jadi kita hanya provide freezer, tim mereka yang operate. Jadi kita hanya supply gelatonya ke sana untuk melakukan. Mereka operate tuh dalam artian jualan sudah dalam packaging atau ada tidak, proses? Di dalam pen, mereka nanti harus ada proses scooping lagi. Itu kan sudah ada beberapa pemain seperti itu ya? Yes. Quality, wah parah banget. Ya, quality parah banget. Saya udah lihat sendiri brandnya bagus. Ya. Pakai mitra-mitra, datang quality hancur-hancuran. I don't think that's a good strategy. Oke. Yeah. Better ada partnernya, tapi you guys operate. Menyerahkan bisnis kita ke orang lain bukan dalam konteks yang salah. Jika ya ini B2B, jadi artinya kita menyerahkan bisnis kita ke memang yang operator punya kapabilitas dan kemampuan. Jangan individual. Ya, nah tapi kalau punya kesempatan untuk mengembangkan sendiri, kalau kita punya kapasitas melakukan itu, itu jauh lebih baik. Satu, kita bisa menjaga kualitas, kedua juga bisa membangun nilai perusahaan jauh lebih baik ke depannya, dan juga brand akan lebih sustain tentunya. Kendalanya apa sih yang kita alami saat ini? Yang pertama adalah strong competition ya. Seperti di Bali sudah banyak gelato-gelato yang lebih mulai dulu daripada Fruta Gelato. Lalu kita juga ada kesulitan di supply chain yang notabene kita akan mengembangkan bisnis kita di Jabodetabek. Yang notabene yang sudah kita buka di Bintaro, tapi supply chain kita masih lakukan dari Bali. Itu juga menjadi kendala bagi kita. Bisnis usahanya lahir di Bali 2020. Benar. Namun sekarang baru buka di Jakarta ya, Benar. Di Bintaro ya. Benar. Kalau nggak salah. Kenapa pindah ke Jakarta? Karena kita melihat dari potensi market yang ada. Sebelumnya kita melakukan 2 exhibition yang notabene itu sudah membangun awareness terhadap brand kita juga. Dan sebelum melakukan penetrasi ini, kita juga sudah memiliki beberapa resellers yang menjual produk kita. Saya mengerti mungkin Jabodetabek akan ada potensi yang sangat besar, tapi ini struktur perusahaannya dan organisasinya dan cara kerjanya tuh harus dirubah, dan saya rasa ini adalah momennya Mas Akbar ya untuk merubah semuanya. Tapi sayang sekali menurut saya kalau di Bali-nya aja belum optimal dan udah ingin membuka central kitchen di area Jabodetabek gitu. Nah, point of view dari Fruta Gelato sendiri, kita memiliki beberapa kelebihan. Yang seperti kita tampilkan tadi, kita ingin menonjolkan lebih ke local source ingredient. Jadi hampir 70% bahan baku kita berasal dari local source ingredient. Jadi ini yang akan menghindari kita dari kesulitan bahan baku ketika kita menggunakan bahan baku import. Tadi kan selalu diomongin bahwa ini halal, terus ini locally sourced, but I don't see it here. Sama sekali nggak kelihatan gitu loh, strawberry bedugul. Why don't you just put strawberry bedugul here gitu? And you put story behind that tuh. Jadi branding is branding, values is values. Tapi apa yang diterima customer secara kasat mata dan langsung didapatkan, itu yang akan membuat mereka membeli. Dia harus bangun brandnya. Apa story di balik brandnya, sehingga orang itu juga sebelum memilih dari berbagai macam brand yang ada, dia tahu bahwa oh ini value-nya, oh ini halal, oh ini juga sehat, oh ini juga locally produced, sehingga orang tertarik untuk mencoba. Setelah mencoba tentu saja rasa yang harus dipikirkan. Cuman yang poin pertama dari market yang sudah saturated adalah bagaimana membuat orang tidak hanya aware, tapi juga attracted to the product. You know, ice cream is a great business to do. Everybody love the ice cream man. Dimanapun juga, kalau saya dulu kecil ada suara ting 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 ice cream, kita keluar untuk ice cream.
Nevertheless, there's a gazillion people doing this. It's everywhere. And one of your line tadi mengatakan bahwa your main thing was a strong competition. So there's two ways of seeing this. How are you going to mitigate these competitors? Or when you do your B2B, because they could also masuk kan ke sana kan. Karena it's saturated business at the moment. How do we mitigate the issue? Seperti gini, kita juga belajar dari kompetitor kita sebelumnya. Kita melihatin celah opportunity apa yang bisa kita ambil dari kompetitor kita yang tidak mereka lakukan. Nah, di satu sisi, kadang kita membutuhkan kompetitor untuk kita para founder berpikir lebih keras bagaimana untuk menjaga brand ini, bagaimana untuk menjaga revenue kita agar istilahnya perusahaan ini, bisnis ini terus berjalan. Jadi kita terus adaptasi dengan kompetitor-kompetitor yang baru, kita terus melakukan regenerasi dengan istilahnya apa sih yang dilakukan kompetitor, apa yang tidak dilakukan, lalu balik lagi kita akan meningkatkan value kita terhadap kompetitor. Yang notabene people buy value not buy your products. Sebetulnya lebih pada bukan potensi. Ada dua hal. Yang pertama adalah sustainability karena banyaknya pemain ice cream di Indonesia. Tapi dengan adanya ingredients yang dipakai secara lokal, apakah itu strawberry, durian, dan sebagainya dari tempat-tempat yang bisa dikembangkan, ini mungkin menjadi satu kekuatan yang berbeda dengan banyak production yang lain dan halal yang tadi itu. Jadi ini bisa memperluas sebetulnya dan mempercepat grow-nya. Jadi ini yang perlu disupport karena again ice cream ada di mana-mana. Baik, terima kasih para panelis dan mentor Coach Peter. Masih ada kesempatan sedikit? Saya rasa masukan dari para panelis itu on point sesuai dengan apa yang udah kita diskusikan. Betul, bahwa memang masih ada PR dari segi branding. Karena itu memang selanjutnya setelah ini kita pasti akan memaksimalkan branding yang ada sesuai dengan masukan dari para panelis. Baik, terima kasih panelis Coach Peter dan juga Mas Akbar, sukses selalu ya. Kita akan tunggu apakah nanti setelah mendiskusikan hal ini panelis akan bersepakat memberikan modal tambahan ataupun investasi. Untuk itu kita akan tunggu dulu. Silahkan kembali ke backstage. Kita berikan tepuk tangan. Silahkan. Alhamdulillah puas tapi deg-degan juga di awal ya. Tapi so far penjelasan dari Fruta Gelato sih alhamdulillah berjalan lancar. Banyak PR dan juga advice ya dari para panelis terutama tentang brand ya. Kita lebih menguatkan tentang brand, menyampaikan pesan, brand promise-nya lebih banyak di branding sih. Jadi kita lebih berbenah terhadap apa yang sudah dikasih advice dari para panelis itu sendiri. Sebelum branding itu yang masih belum homework banget ya buat kita. Karena sesi coaching yang sangat terbatas oleh waktu, sehingga memang ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan. Salah satunya adalah branding. Jadi oleh sebab itu para panelis menanyakan soal branding terus, dan itu memang jadi homework yang belum diselesaikan. Selanjutnya, calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita akan persilakan Coach Tom MC Ifle. Silakan Coach. Untuk memulai bisnis, Anda perlu keberanian. Untuk mengembangkan bisnis, Anda harus memiliki keterbukaan untuk belajar hal baru. Tapi untuk mempertahankan bisnis, apalagi jika banyak kendala yang Anda alami, kita membutuhkan ketabahan. Juragan kita, calon ya, juragan kita yang satu ini punya tiga-tiganya dan memiliki kreativitas untuk membuat ketoprak yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Ini dia Yesi dari Ketoprak Super Rame. Couple-planner yang berikut ini adalah Ibu Yesi dan Pak Ferry. Mereka mulai mendirikan usaha pada awal pandemi, yaitu Ketoprak Super Rame. Sebagai pasangan difabel yang ingin mandiri, kekurangan yang mereka miliki tidak menjadi hambatan bagi Ibu Yesi dan Pak Ferry dalam berjualan ketoprak. Kalau saya untuk tangan dari lahir, cuman kalau nggak bisa berjalan saya dari usia 15 tahun. Jadi saat itu saya jatuh dari tangga dan kemudian kata dokter itu saraf kejepit hingga akhirnya saya kesulitan dalam berjalan. Kalau saya kecelakaan kerja di sebuah pabrik, ya, terkena mesin dan harus amputasi. Keterbatasan saya kan emang di gerak, jadi cuman paling satu
1 jam kurang itu paling bisa nyampe 7-8 porsi. Nah, saya pengen tangan itu pengen lebih cepat. 5-10 porsi itu bisa nyampe 15 menit. Karena kita udah terbiasa melakukan segalanya dengan seperti ini ya, bagi kami ya biasa aja gitu. Karena keterbatasan ukuran outlet, Ketoprak Superame hanya bisa melayani penjualan online maupun take away saja. Harapannya kita ingin memiliki outlet yang lebih memadai, yang tempatnya lebih leluasa untuk ada parkirannya, yang lebih bisa nyaman untuk orang-orang mengantri gitu. Karena kita sering kehilangan konsumen sekarang, dikarenakan saat mereka ingin makan di tempat ternyata kita tidak bisa gitu. Jadi mereka kecewa dan pergi lagi gitu. Kami dari Ketoprak Superame siap menjadi juragan zaman now. Apa kabar semuanya? Perkenalkan saya Pei Permana dan ini saya Yasin Nurasti. Kita dari Ketoprak Superame. Inilah produk kita, Ketoprak Superame, ketoprak kekinian dengan inovasi topping dan racikan bumbu kacang terbaik. Kesulitan terbesar kita yaitu ketika awal-awal buka, karena pada saat itu modal kita terbatas, kita hanya bisa membeli mesin yang manual. Terima kasih para panelis dan Metro TV. Dengan mengikuti Juragan Now, alhamdulillah kita bisa membeli mesin yang lebih baik dengan kapasitas yang lebih besar. Alat ini sangat membantu kita untuk perkembangan usaha kita ke depannya. Dari segi produksi sekarang kita jadi lebih siap. Untuk mengembangkan usaha kita, pemasaran kita akan mulai merambah ke beberapa lembaga dan perkantoran. Kita membutuhkan modal tambahan sebesar Rp16.500.000. Dana tersebut akan kita gunakan untuk biaya marketing selama 6 bulan atau sekitar Rp2.750.000 per bulan, meliputi cetak brosur, pembuatan website, sewa domain, sewa hosting, jasa content writer, pembuatan konten medsos, kerjasama dengan food blogger, dan lain-lain. Kenapa permintaan modal tambahannya itu lebih ke bikin website, sewa domain, sewa hosting. Karena kalau buat saya, orang nggak akan cari di website untuk beli ketoprak. Saya lebih baik kasih gratis 1 ketoprak buat OB kantor yang bisa beliin 5. Gitu. Kalau misalnya targetnya perkantoran ya. Jadi budget marketingnya saya lebih baik dikasih buat gratis ketoprak buat setiap OB yang belanjain minimal 5 deh di setiap kantor gitu kan, tadinya mau target kantor kan gitu. Jadi rasanya sih budget marketingnya kalau emang ingin meningkatkan tadi produksi, kapasitas produksi sudah bisa diselesaikan, budget marketingnya dicari hal-hal yang efektif gitu. Karena nggak selalu online atau digital marketing itu tepat untuk produk kita. Kalau saya ini kan non MSG ya, katanya. Nah, tapi kalau saya coba memberikan sedikit masukan, lihat marketnya. Ya, lihat market. Non MSG itu bagus untuk sebuah campaign di target market yang mungkin middle up. Nah, tapi kalau misalnya harga jualnya seperti yang saya lihat tadi 15-18 ribu, mungkin marketnya mengharapkan sesuatu yang lebih gurih. Ya, nah kalau saya ngerasain, wah ini cocok nih sama saya nih. Ya umur-umur saya tapi. Ya, umur-umur saya yang concern mungkin, aduh enggak deh kalau MSG jarang-jarang. Sebetulnya masalah mereka adalah jumlah produksinya yang tidak terlalu banyak dalam 1 jam. Misalnya cuma 5-10 porsi. Nah ini kendala untuk bisa meningkatkan omsetnya. Sehingga memang dibutuhkan karyawan yang bisa bekerja dengan lebih cepat ya, karena memang keterbatasan yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, pemiliknya bisa berfungsi sebagai supervisor ya untuk mengontrol kualitas dan juga seluruh proses yang ada di dalam outletnya. Terlepas dari mereka ada keterbatasan atau tidak ada, ketika kita mau buat ketoprak banyak, siapapun itu orangnya juga harus banyak. Kalau bisa tempat mereka juga nyaman untuk orang untuk dine in, karena ketoprak itu tipe makanan yang lebih enak dimakan di tempat rasanya dibanding dibawa pulang. Coach, boleh nggak dibantu jelasin kurang lebih target 2023 ini hampir 70% ya, increment dari salesnya. Bagaimana kira-kira bisa mencapai? Jadi kalau melihat dari
bisnis yang ada sekarang, mereka kan benar-benar murni tidak ada jemput bola sama sekali. Jadi mereka itu benar-benar menunggu kalau ada orang datang, beli, that's it. Jadi belum pernah melakukan percobaan untuk dekat dengan perkantoran. Karena kalau kita masuk ke perkantoran, itu nggak beli cuma satu. Menurut saya sih tradisional marketing benar-benar ngetok pintu kantor, berbincang sama OB-nya atau sama pelanggannya untuk bisa membawa pelanggan lebih banyak. Seperti contoh yang Mbak Dian katakan itu gagasan yang sangat baik, misalkan dapat 1 porsi untuk OB atau siapapun pembelinya kalau dia bisa mendapatkan 5 porsi penjualan gitu. Ketoprak Super Rame ini sebenarnya sangat high quality, bisa diterima di level menengah-menengah ke atas, walaupun harganya adalah harga menengah ke bawah. Ini tasty sekali, Very menurut tasty. saya, sangat enak. Dan apalagi kalau dibilangin non MSG begitu kan. Itu saja poin dari saya adalah mungkin untuk mempercepat atau menambah top line atau turnover mungkin disiapkan sebelumnya. Artinya kalau saya beli ketoprak saya udah siap untuk bisa bawa pulang karena kacang bisa dimakan dengan macam-macam hal lain di rumah. Pemikiran saya tadi ataupun arahan saya untuk dapat mempercepat kenaikan penjualan. Alangkah baiknya kalau udah disiapkan di dalam packaging, jadi orang bisa membawa pulang setelah membeli ketopraknya atau hanya bumbu kacangnya aja. Kami senang karena ternyata ketoprak kami bisa diterima oleh kalangan menengah ke atas gitu. Seperti Pak Rek, Pak Yuran Busri itu kan pasti seleranya tinggi. Jadi kami lebih paham sekarang mau kemana nih arah kita gitu. Jadi lebih paham lagi gitu. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk para panelis dan juga Pak Coach dan juga Pak Ferry dan Ibu Yesi. Terima kasih. Semangat selalu, semoga sukses terus ya. Nanti kita akan lihat apakah para panelis akan tergerak untuk memberikan modal tambahan dan juga investasi untuk produk kali ini. Untuk itu kita akan tunggu dulu dan sesaat lagi kita akan kembali. Silakan kembali ke backstage. Tadinya kan deg-degan banget kayak mau lahiran. Yang bisa dipetik ya wawasan saya jadi lebih terbuka, terus kita sih lebih banyak mendapat masukan ya dari panelis maupun para mentor. Itu akan kita praktekkan, insya Allah. Jadi menurut saya sangat-sangat positif dari sisi komentar. Mengenai pendanaan, saya percaya panelis ini bijaksana melihat keadaan dari ketoprak Super Rame. Ini pakai sate ayam. Lontongnya celup ke sini. Iya. Enak. Iya. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Berikut kebutuhan dana investasi yang Roti Panas butuhkan adalah di 127 juta. Funding yang kita butuhkan kurang lebih 3,5 M. Kita membutuhkan modal tambahan sebesar 16.500.000 rupiah. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Minta 20. Iya. 25. Gua rasa minta 30 lah. Apapun yang diperlukan untuk mempercepat. Equipment-nya udah. Yang Itu 5 cukup juta. ya, Dia kemarin yang butuh 5 juta. staff sih. Yeah, no, Kita give you plus you buy gitu. No, I'm just I wanted them to really get something. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Sesaat lagi kita akan segera mengetahui berapakah besaran modal tambahan yang akan diberikan untuk ketiga calon juragan pada hari ini. Untuk itu kita akan langsung saja panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Mbak Yesi dan Mas Ferry. Ya. Saya lihat saya selalu terinspirasi sampai sekarang pun dengan individual atau pemimpin-pemimpin yang mempunyai drive atau kekuatan untuk sukses. Apalagi kalau mempunyai obstacles dalam berbisnis. Dan juga cerita daripada memulai bisnis sangat inspirational. Dengan mengikuti Juragan Now, alhamdulillah kita bisa membeli mesin yang lebih baik dengan kapasitas yang lebih besar. Ini tasty sekali, Very menurut tasty. saya sangat enak.
non MSG itu bagus untuk sebuah campaign di target market yang mungkin middle up. Setelah kita discuss bersama dan melihat potensi yang ada dan rasa kacang tadi yang really special itu ya, kita bersepakat untuk mensupport dana sejumlah 20 juta. Dengan catatan mungkin bisa dilihat untuk beberapa hal, terutama mungkin staf untuk membantu, ataupun equipment untuk mempercepat persiapan, mungkin tempat, saya di antara tiga itu. Alhamdulillah senang banget, di luar ekspektasi. Karena saya perkembangan usaha ke depan saya kan udah saya rinci gitu sekitar 16.500.000, ternyata malah dikasih 20 juta sama para panelis, ambil banget. Dananya lebih besar, bisa mencari tempat, memungkinkan mereka untuk membuka tempat yang bisa duduk. Itu akan memberikan peluang yang baru untuk ketoprak super rame. Ya, untuk Fruta Gelato ya, Mas Akbar ya. Jadi kita melihat marketnya sebetulnya cukup besar, ya, dengan mengangkat value yang sudah dimiliki. Dan jadi hampir 70% bahan baku kita berasal dari local source ingredient. Tadi kan selalu diomongin bahwa ini halal, terus ini locally sourced, but I don't see it here. Dalam artian jualan sudah dalam packaging atau ada Tidak, proses? di dalam pen mereka nanti harus ada proses scooping lagi. Itu kan sudah ada beberapa pemain seperti itu ya. Yes. Quality, wah parah banget. Ya, jadi untuk Fruta Gelato saat ini kita memutuskan untuk tidak memberikan tambahan support dana, tapi lebih ke tambahan support untuk kita lebih banyak ngobrol pengembangannya akan seperti apa. Ya, untuk hasilnya sih kecewa sih enggak ya. Terus setelah ini ya mungkin mempersiapkan nanti ke depan untuk perbaikan Fruta Gelato itu sendiri. Ya, sebetulnya di acara seperti ini teman-teman sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu mendapatkan coaching, masukan, advice, kemudian juga exposure ya di acara ini. Jadi kita lihat ya, bukan tidak mendapatkan apa-apa, justru mendapatkan sesuatu yang cukup dan sangat valuable, yaitu bisa konsultasi, ngobrol-ngobrol, diskusi. Nah, ini yang jauh lebih dibutuhkan oleh teman-teman Fruta Gelato. Oke, tepuk tangan. Tetap semangat, sabar ya. Baik, selanjutnya. Oke, Aisyah Cake dan Cookies, Mbak Aziza. Selamat, produknya enak. Titik distribusinya dia ini, kalau saya ngeliat sih tepat banget. Keju better. Oh, keju. Wah, isian bisa varian banget. Iya, iya. Green tea, whatever itu. Bu, saya tanpa basa-basi aja. Saya mau langsung memberikan penawaran. Saya rasa ini bisnis yang kita bisa bantu dari segi skalabilitas, dari segi branding, dari segi produksi juga, dan tentunya distribusi. Saya mau memberikan penawaran sebesar 120 juta di 30%. Mungkin bisa didiskusikan dulu dengan Coach Dewa, nanti bisa diberikan jawabannya kembali. Apakah Aisyah Cake and Cookies akan menerima tawaran investasi dari panelis? Insya Allah saya terima Pak Rino. By the way, saya lupa bilang, ini bukan hanya saya aja, Oh, iya. panelis. Bukan tadi para panelis. Jadi ada Pak Rex, Mbak Dian, dan saya. Pak Reno, Pak Irwan, terima kasih banyak. Alhamdulillah, itu aku sangat bersyukur sekali perjalanan yang panjang sampai menemukan roti panas ini dapat hasil penawaran dari Pak Reno Barak dan para panelis. Karena bukan soal angka,
tapi background dari panelis yang sudah mempunyai background pembisnis yang lebih awal, itu yang lebih penting buat saya untuk mengarahkan bisnis yang saya sedang jalani saat ini. Awalnya tadi mau masuk sendiri, cuman sewaktu kita berdiskusi, Parexnya juga ternyata tertarik dan Mbak Diannya juga ternyata tertarik. Jadi saya pikir ya nggak ada masalahnya, lebih ramai, lebih baik, lebih banyak ide, lebih banyak masukan, dan pastinya lebih baik untuk bisnisnya. Karena kita bertiga udah sepemikiran lah. Nah, selanjutnya siapakah yang dinobatkan sebagai juragan zaman now? Langsung saja. Oke, tiga-tiganya ini sebetulnya sudah jadi juragan. Karena hari ini kita melihat cerita dari kegigihan dari semuanya. Dengan berbagai pertimbangan dan melihat dari potensi market ke depannya, kita lihat bahwa juragan zaman now kali ini adalah Aisyah Cake Cookies. Roti panasnya yang sangat enak sekali. Roti panas dewa. Roti panas dewa. Dewanya roti panas. Alhamdulillah ya Allah, ini tuh nggak nyangka banget bisa terpilih sebagai juragan zaman now di season 2 ini. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan yang terbaik untuk produk-produk dari roti panas dan bisa dinikmatin lagi oleh banyak orang. Itu sudah layak ya, karena tadi ya dari segi prospek bisnisnya juga sangat memungkinkan untuk besar, scalable, orangnya juga sangat gigih, tekun, dan pembelajar. Ingat catatan-catatan penting gimana caranya nanti manage-nya, scale up-nya harus diperhatikan. Jadi kalau bicara worth it, udah yang terbaik banget itu. Demikianlah Juragan Zaman Now season kedua. Episode kali ini kita akan nantikan siapa ketiga calon juragan selanjutnya yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Saksikan terus Juragan Zaman Now season 2 dan saatnya UMKM naik kelas. Saya Yohana Margareta undur diri. Sampai jumpa lagi. Kuahnya enak ya. Mas Reno, Kenyal. Pak Irwan, Mie enak. mie ya. Jadi kita bikin oseng mercon untuk dijual dalam kemasan. Food blogger itu sangat signifikan. Iya, betul. Betul. Artinya jantungnya kan. Iya, tapi betul. udah berhenti, tapi Iya. dibiarin berhenti Iya. gitu. Revenue-nya sejak 2017 1,8 M. Fokus go to marketnya yang mana sebetulnya? Yang mau dikejar duluan? Seperti kopi-kopi kekinian. Jadi yang mana yang tadi Rejup, sekarang kopi kekinian? Daerah sekitarnya yang miring. Makasih. Keren.